guys, sore ini aku lagi udah ada di Medaeng. Jadi kali ini aku mau naik bus ya dari Surabaya ke Jakarta, teman-teman. Dan ini adalah sesi mudik. Jadi ini peak ya, jadi peak-peaknya sekarang tanggal 28 ya teman-teman ya. Rame-ramenya orang mudik. Nah, ini aku naik salah satu bus yang Surabaya Jakarta karena tujuanku ada di Tangerang Selatan. Langsung aku spill aja ya, Sinar Jaya. Ini Sinar Jaya ini busnya armadanya termasuk yang paling banyak dan lumayan jamnya banyak, kotanya banyak, lumayan fleksibel lah seperti itu. Nah, dan aku juga baru pertama kali naik Sinar Jaya, ngevlogin ya, termasuk naik juga. Karena aku jarang banget naik bus kan, jadi kebetulan pengen naik Sinar Jaya yang Surabaya Jakarta. Nah ini, jadi sekarang pukul jam 5 kurang ya teman-teman ya. Ini karena dia, kalau kalian dari PO yang di Medaeng, doi berhentinya nggak terlalu lama karena ini kan lumayan macet ya, jadi nggak akan berhenti terlalu lama. Kalau kalian lagi lebih nyantai mungkin di Bungarasih ya, kayak gitu, tergantung preferensi kalian. Padat banget kan ini jam-jamnya mudik, jadi rame banget pastinya. Nah, kita tunggu busnya ya. Busku sekitar jam 17.05. Aku penasaran semacet apa hiruk pikuk mudik kita kali ini. Naik bus, tapi harusnya lancar. Tapi kayaknya ada one way juga sih, one way, ada ganjil genap dan lain-lain, ada beritanya, aku nggak ngerti seperti apa. Jadi kita lihat nanti aja selama perjalanan ya. Sekarang kita nunggu busnya, check in dulu di dalam kantornya, dan kita tunggu busnya, oke? Oke, udah datang guys busnya. Jadi Sinar Jaya ternyata dicek dulu ya KTP-nya dulu di sini. Jadi baru bisa masuk. Jadi kita masuk ke busnya, mobilnya busnya. Oh, yang ini memang yang suite sih guys, kalian bawa. Kalau aku yang biasa aja yang di atas. Ntar bapaknya masih lalu mas. Oke, kita masuk guys. Dapat kupon bagasi. Oh, cukup lengkap loh kayak gitu. Nah, itu kayaknya yang suite yang kelas ya, jadi yang anunya besar, kalian bisa lihat. Di sana yang rada kayak sleeper 2 itu harganya beda kalau kalian cek di mana di online-nya ya, kayak gitu. Nah, kemarin nomor berapa ya guys ya? Nah. Oke, kemarin aku nomor di sini kayaknya guys. Nggak juga. Sini aja deh. Sini. Nah, ini yang yang double decker ya, yang 2 seat kayak gitu. Terus di sini bisa lihat jendela. Sebenarnya nomornya beda guys, nomorku di sebelah, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dingin sekali ternyata udaranya. Dingin sekali ya. Kita mulai berangkat, nggak lama. Kayaknya yang bagian luar nggak kelihatan ya, tuh, karena hujan, percuma. Dan kita cek sebentar, tadi legroomnya gede ya ternyata. Terus ada buat kalian cari taruh minum atau susu, jajan lah, selimut, buat bantal. Lumayan ada space lagi di atas itu buat kalian taruh barang. Terus ini pasti lampu yang lain. Mana guys nyalainnya guys? USB punya cas. Nggak nyala, itu AC. Itu ya standar sih guys. Standar, kalian udah pasti udah sering lihat kayak gitu. Oke. Kita nikmatin perjalanannya aja ya. Ini enak juga ya, maksudnya dia tuh lumayan space-nya ya, nggak terlalu besar sih, cuma karena 4 ya, maksudnya 2 seat lumayan lah posisi segitu. Tapi ininya gede,
jadi empuk, terus berselimut. Kayaknya di lantai 2 lumayan enak juga ya, lihat pemandangannya tuh guys. Ini baru belum masuk Bungur Asih ya, dan doi berangkatnya tepat waktu. Jadi tadi kan di tiket itu kan jam 17.05 ya. Nah, jam 17.05 dia benar-benar datang. Terus tadi sempat ada yang dengar ada kurang 2 orang kejebak macet. Aku nggak ngerti, tapi langsung berangkat. Mungkin mereka janjian di Bungur Asih sih, gitu. Karena titik pemberhentiannya kan ada Medaeng sama di Bungur Asih ya, kayak gitu. Nah, ini udah mau maghrib juga sih kayaknya. Tapi ini lumayan dingin banget sih teman-teman. Jadi kalau kalian yang nggak kuat dingin, ini lebih dingin daripada bus sleeper yang biasanya aku naikin. Tapi ya, aku memang kalian harus double sih, bawa jaket, kaos kaki itu paling penting sih. Soalnya kaos kaki itu kan syaraf ya, jadi harus tetap hangat. Kalau mau hangat, dari bawahnya dulu dihangatin supaya nggak terlalu dingin, baru badan dan tangannya boleh dikukupin gitu. Ini termasuk harganya lumayan Sinjai ya. Aku bilang Sinarjaya, tak singkat Sinjai, tapi bukan bebek Sinjai ya teman-teman ya. Ini Sinjai ini lumayan, selain banyak opsinya, tak lihat tuh dia harganya termasuk relatif yang tergantung murah sih sebenarnya. Kayak gitu, tapi promonya jarang. Promonya jarang ya teman-teman ya. Tapi dia tadi armadanya banyak, rutenya banyak, jamnya banyak, harganya relatif oke. Untuk seperti ini Surabaya Jakarta udah menurutku dengan harga yang 250 mudik ya, maksudnya ini kan high season ya, lebaran, harganya tetap sekitar segitu, 245 mah di tiket. Murah banget dengan kenyamanan yang seperti ini, dan jarak tempuhnya dia lumayan cepet kalau dibandingin bus lain ya. Kalau kalian lihat di online itu lumayan cepet sih, jadi lumayan ini menggiurkan. Sinjai ini kayaknya lumayan top, tapi nggak ngerti ya ini pengalaman mudik ini sejago apa doi menyetir dan sesuai jadwal, karena biasanya macet dan lain-lain. Jadi kita sambil nikmati perjalanan aja. Ini kita udah masuk Bungurnya nih, sudah masuk Bungur Asih. Oh, nggak tahu nanti berapa lama kita berhenti di Bungur Asihnya, tapi ya kita lihat aja. Oke. Kita udah berhenti di Bungur Asih. Sekarang sekitar jam 17 ya teman-teman, sampai Bungur Asihnya. Aduh, ada di situnya, ada namanya kok tuh. Dulu 17.8 lah, lebih lama ya, tapi itu tanggalnya udah tepat sih, 283 jamnya yang agak kelambatan, dan lagi menunggu penumpang. Ini seatnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sebelah sana. Sini kayaknya baru kurang 1 ya, 8 ya. Ini dikali aja, 10 kali 2, 20, baca 40 dikurangin 5 apa 6 penumpang sama penumpang yang di bawah tadi, kayak gitu. Nah, ini nunggu berapa menit di sini aku nggak tahu, mungkin masih nunggu penumpang yang tadi belum nyampe di mana, yang tadi sempat diomongin tadi, nggak ngerti. Mungkin yang 2 tadi janjiannya di Bungur Asih juga sih sebenarnya, kayak gitu. Oke, kita nunggu berangkat aja. Oke guys, kita mulai berangkat nih. Kita berangkat sekitar jam 17.30 di sini. Jadi berhenti tadi mungkin 5 menit 10 menit ya, kayak gitu. Dan sudah mulai jalan lagi ya. Ini sudah gelap sih, kayak gini agak kelihatan. Nah, tadi kayaknya ada pembahasan, sempat ada nanyain ada beberapa orang yang terlambat, tapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya harus ditinggal guys, karena ya sesuai jadwal. Tapi emang bener sih, kita harus disiplin ya kalau untuk jadwal-jadwalan kayak kereta api, pesawat terbang, gitu. Semua termasuk bis, meskipun kategori ini cuma bis ya, tapi kita nggak boleh meremehkan, kan, karena nanti menghambat jadwalnya. Kita pasti udah punya jadwal ya,
termasuk Sinjai ini dia kan sampai tiba di Jakarta jam berapa, kan intinya merugikan orang lain gitu loh guys. Jadi tetap kita harus disiplin. Sinjai ini udah bagus sih menurutku kalau jadwal on schedule, sesuai jadwal gitu kan, karena bis ini kan lumayan, enggak, sekarang sudah enak, perkembangannya juga udah bagus, nggak kayak yang dulu. Udah banyak eksekutif kelas, atas dan lain-lainnya, juga deker kayak ini. Kualitas layanan, service dan kualitasnya juga udah dimakin bagus, nggak kalah dengan kereta ataupun pesawat terbang ya teman-teman ya. Jadi self transportasi yang ujungnya cukup nyaman kita pilih untuk pergi keluar kota gitu. Nah itu udah pasti macet ya kalau kita keluar gerbangnya itu Bungurasi sana itu yang depan loh. Itu macet, tapi dari situ harusnya udah masuk tol, cuman ada kontraflow, one way dan lain-lain ya, nggak ngerti nanti seperti apa implementasinya di jalan. Semoga kalaupun telat nggak terlalu lama. Saya percayakan pada Anda Sinap Jaya. Oke. Guys, kita udah sampai masuk ke tol ya, Warugunung ini baru masuk tolan dari Surabaya, dan sekarang jamnya buka puasa, jadi aku batalin dulu sambil nanti nggak tahu kan, nanti kan mampir rest area ya teman-teman ya, kayak gitu. Tapi aku nggak tahu mampirnya di mana. Jadi kita tungguin aja ya mampir di mana. Sepertinya cukup lancar jalannya ya, nggak tahu kan masih terasa sepi guys, jadi kita tunggu aja. Selamat berbuka dulu ya. Oke guys, kita sampai rest area, kita kasih istirahat kita. Jadi sekarang jam 10.04 ya, 10.04 tapi itu kurang 10 menit guys, jadi yang benar adalah 20.14 kayak gitu. Nah ini kita istirahat makan di sini. Ini adalah rest area Ngawi Solo ya teman-teman ya. Wah ada yang banyak banget loh ternyata di situ. Ada Sinar Jaya yang lain. Ya emang busnya banyak sih guys, armadanya. Terus di antara Sragen, lokasinya ini di antara Sragen sama sama Ngawi. Jadi bukan yang masih Ngawi udah lewat jauh sih sebenarnya. Jadi Solo Sragen titik lokasinya. Jadi kayak udah masuk Jawa Tengah sebenarnya kayak gitu. Udah jam 8.15, jadi perjalanannya kita jam berapa jam itu guys? Untuk ngitung guys, jam 6 lah ya, nggak sampai jam 6, 7, 8, 2 jam setengah lah ya. 2 jam setengah kita udah lewat, udah ke Jawa Tengah, udah sampai sini.
lumayan cepet ya, tapi mungkin ini supaya antisipasi ya Jakarta nanti nggak begitu rame ya, maksudnya kan pasti macet ya kalau Jakarta mudiknya, jadi kita lebih cepat. Nah kita makan ya, kita cari makan, aku belum buka makan yang kenyang, jadi kita cari makanan. Oke. Bisa lewat depan, bisa lewat belakang. Sayang sekali ya sinjainya ya, satu ini sinjai yang tadi. Tapi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Tiketnya dipersiapkan. Oh, pakai tiket aja guys. Pakai tiketnya aja. Tapi aku yang mau toilet dulu deh. Bentar ya. Bentar, aku kepoin dari toilet ini kan daerah kekuasaannya Sinar Jaya guys ya. Kayaknya semuanya warung makan aja sih. Aku tuh cari minimarket ya. Misalnya kelas Indomaret kayak gitu kayaknya nggak ada ya. Makanan semua sih sebenarnya tidak ada minimarket. Oh ada Alfa Express guys. Ya, makanya nggak mungkin kan kalau nggak ada kan. Aku sih sebenarnya sih harapannya sebelum sahur aku udah sih teman-teman udah nyampe Jakarta gitu, jadi aku mau makan di sana aja, nggak enak kan di bis pusing. Nggak biasa makan, nggak tahu ya, aku kalau naik kendaraan yang maksudnya terlalu banyak goyangan tuh aku termasuk gampang pusing sebenarnya kayak gitu. Kayaknya aku nggak berani ngedit video dan lain-lain yang terlalu ekstrim kayak gitu, pasti aku pusing sih teman-teman. Nah ada yang kemarin sama Express sih, ada juga sih. Nah, kayaknya ngestok ini aja sih buat di bus, takutnya kalau nggak sempat sahur. Tapi kalau misalnya nanti sempat sahur di sana, aku mending sahur di Jakarta aja sih, di warung gitu kan lebih enak. Oke, aku beli jajan dulu ya. Oke, beli jajan sekilas. Tadi aku cuma beli roti, apa namanya, seperti apple pie tapi isi cheese. Sama tadi aku di Alfa Express beli bakpo aja. Nggak terlalu banyak nyemil ya, karena aku nggak terlalu sering ngemil juga kan, mau makan juga kan di sana. Oke, kalau gitu kita makan dulu ya. Nah oke, ini dia servis makannya RMC Rejeki KM 519 biasa saya sweet double decker, family sweet sama beda-beda. Ayam atau telur pilih salah satu? Enggak, ayam sama telur bisa. Oh gitu, bisa. Ntar aku sambil bikin video soalnya. Bisa tolong ambilin nggak mbak? Ya bisa. Pakai apa? Yang Ayam. dada, iya. Ini. Ya boleh. Pakai telur nggak? Boleh pakai telur. Nah kasih. Sayurnya repot ya guys ya. Labu itu mas. Labu ya? Tapi kok ada lele mbak? Iya. Sayurnya boleh ini mbak? Nah oke, aku ini karena nggak ada yang megangin, tadi tak matiin dulu. Jadi aku ambil kerupuk, sayur, selada, kamu sambelnya di sini. Bisa nambah makanan di sana ya teman-teman ya. Terus ini tadi ada sayur-sayuran, tuh ketiga. Ini sup ya mbak ya? Kuahnya aja ya. Mbak. Minumnya ngambil di mana? Minumnya ada di luar sebelah kanan. Bebas ya? Sip. Kayak gitu guys ya. Mantap. Kita makan dulu. Oke, duduk di sini aja teman-teman ya. Tuh lumayan lengkap loh pilihannya kalau kalian lihat nih. Tuh, ada soto, ada tiga, nasi goreng, ayam penyet. Kalau kalian mau nambah ya di luar makan gratisnya ya. Terus ada wedang-wedangan tuh. Di situ ada jajan-jajanan. Kalau kamu mau beli di sini aja juga bisa, nggak perlu jauh-jauh yang ke arah sana gitu. Tapi mungkin jajannya kalau selama makan minuman pasti lebih lengkap di sebelah sana ya. Gitu. Dan ada snack-snack jajanan kayak mendoan dan lain-lain ya. Nah ini sebenarnya lumayan ya. Jadi ada lauk-lauknya.
Enggak, tadi aku kan juga kita boleh ngambil ayam telurnya. Kayaknya kalau ngambil lele mungkin boleh sebenarnya, kan tadi dihidangin semua kan. Kalau mau nambah lele lagi sebenarnya bisa. Kita makan dulu ya. Ini karena aku nggak bawa tripod karena males setting. Jadi aku modelnya potret aja. Tadi sepanjang jalan juga hujan guys. Hampir dari Surabaya tuh hujan terus. Tomat kok. Hampir sepanjang jalan. Tapi tadi speednya sepertinya lumayan stabil. Cuman aku belum ngecek itu ya. Belum ngecek kecepatannya. Soalnya aku lupa. Aplikasi pengukur kecepatannya udah aku hapus belum handphone. Enggak juga. Nanti habis ini coba tak lihat. Pokoknya tadi kamu tinggal orangnya nge-scanin tambah makanan. Kayaknya masakannya lumayan kok kan. Enaknya dia prasmanan. Kamu bisa ngambil sesuai yang kalian mau gitu aja. Nah, enggak, lauknya enggak dikit lah. Kamu boleh ngambil telur sama ngambil ayam. Ya, oke lah, puas lah. Tapi kalau menunya cuma tahu tempe atau gimana kan kurang menarik ya. Udah nggak tahan pengen makan bakponya. Jadi lumayan mengangan sih porsinya. Pokoknya ambil sebanyak kalian aja. Hanya mulai banyak sinjai-sinjai lain yang berdatangan teman-teman. Ini kalau di daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ini harusnya masih lancar. Yang banyak dialihin itu kan nanti daerah Jawa Barat ya teman-teman ya. Perbatasan Cirebon, kayak Cikampek, kayak gitu-gitu. Itu nggak ngerti bakal sepadat apa. Buat nyedipin mulut. Jadi banyak di Sinjalanya yang datang. Makanya yang bener ini markasnya Sinjai. Memanggilnya Sinjai ya, biar singkat jelas padat. Enak loh bakongnya. Nah, kita habisin kayaknya langsung balik bus. Karena mungkin istirahat sekitar nggak sampai sejam. Makan merah lupa. Tadi udah kepotong lihat-lihat ke Indomaret sama ke Alfamart kan. Habis ini kita balik bus ya. Nah oke, kita berangkat lagi teman-teman. Sekarang jam 9 ya. Nah, kalian lihat itu kan 20.50 ya di situ ya. Kan dia kurang 10 menit. Sekarang jam 9 pas ya teman-teman ya. Kita mulai lagi perjalanan dari rest area Ngawi ya, tepatnya di antara Sragen sama di antara Solo. Jadi ya nggak totally benar-benar deket Ngawi, tapi lebih ke deket Solo. Mungkin sekitar setengah jam, nggak sampai sejam lah ya, udah nyampe Solo juga. Nah, jadi kita lanjut perjalanan yang rada mengkhawatirkan mungkin nanti ya dari Jawa Tengah Jawa Barat karena ada kontraflow dan lain-lainnya, one way. Ganjil genap entah seperti apa. Jadi nanti kita lihat, moga-moga lancar kayak dari kita ke Surabaya ke rest area ini. Nggak isi bensin ya. Biasanya isi bensin itu rada menyebalkan guys. Itu lumayan memotong banyak waktu, bisa setengah jam lebih kalau bus isi bensin. Tapi nggak tahu sih, ini belum isi bensin dari berangkat. Mungkin nanti doi bakal isi bensin di rest area lainnya kayak gitu. Oke, kita lanjut jalan kalau gitu. Nah ini sepanjang jalan hujan ya teman-teman ya, hampir dari Surabaya sepanjang jalan hujan. Dan di area mau ke Jawa Tengah ini tadi makin deras hujannya. Kalau kalian lihat beberapa cuplikan scene-nya tadi, dia lumayan makin deras hujannya kayak gini. Nah mumpung masih di sini, masih seger alias belum ngantuk dan belum tewas, kita cek kecap speednya dia ya. Kita coba pakai aplikasi GPS speedometer, kira-kira speednya dia di angka berapa. Itu iklan ya, aplikasi sekarang dimana-mana selalu harus ada iklannya ya teman-teman. Nah oke, udah aku setting, kita coba ya. Kayaknya harusnya speednya dia apa sudah mulai stabil sih. Nah ini kayak
low cavitation, oke. Nah, ini baru mulai. Maksudnya udah mulai speed yang digunakan busnya sudah mulai stabil lah untuk. Kayaknya depan kan juga kosong ya. Tuh, nggak nyambung gitu. Jadi depan juga jalannya nggak macet. Jadi ini ada speed stabilnya dia harusnya sesuai dengan keadaan jalannya. Bisa kalian lihat sendiri speednya berapa. Dan dari tadi tuh itu sekitar segini teman-teman, sekitar segini kecepatannya, kurlep ya, kurlep. Jadi kalau kurlep kata-katanya bisa sekitar maksimal speednya mungkin sampai 80 km ya, stabil di 80 sampai 70 kayak gitu. Nah gitu. Cuman ini relatif stabil sih, maksudnya nggak yang ngerem ngegas enggak, lumayan enak gitu kan, gas-gas aja kayak gitu. Nah untuk speednya kalian udah tahu sendiri ya, udah kasih unjuk. Sudah selesai sepertinya tugasku. Saatnya tidur nyenyak. Nanti lah ya, kalau misalnya ada info lagi seputar jalanan, ini rada jarang karena aku berangkatnya mudik ya, dan ini peak season sih kalau dikatakan puncak arus mudiknya katanya tanggal ini ya guys ya, tanggal 28 ini. Jadi yang mengerti nanti seramai apa, karena di berita juga bukan makin banyak ramai untuk jalur tolnya. Semoga nggak dibuang ke bawah ya, takut macet. Tapi biasanya bawah nggak macet, kalau tol macet bawah nggak macet, biasanya seperti itu. Lebih penting yang tadi aku bilang pas lagi jalan tadi di rest area, yang penting kalau bisa sebelum sahur sampai nggak yang harus on the time banget, nggak, karena sudah tahu maksudnya keadaannya seperti apa atau enggak, semoga nggak terlalu molor. Oke, kita lanjut perjalanannya. Nah ini di tol Salatiga ternyata kita udah keluar tol one way guys, jadi udah jadi one way. Sebenarnya tuh di Google tuh udah diupdate sih ya, kasih tahu kalian. Tadi kan aku kan ngintip Google Maps ya. Tarik satu tangan jadi rada ribet. Nah ini kan titik-titik udah guys, sebenarnya udah ditandain semuanya, termasuk ini. Kita di sini tuh udah ditandain yang merah ini ditutup. Kan dia tadi blocking keluar kan, kalau jalan biasa merah ditutup nih sampai di Semarang. Nah kita kalau jalan biasa ini merah ditutup semua. Jadi sebenarnya udah ke-update ya, benar-benar nih. Bayangin tuh, kita benar-benar bawah, dan waktu tempuhnya ada di 12 jam guys. Kalau kalian tambah 12 jam dari jam 9 lebih ya sekitar jam 7 jam 8 pagi lah ya sampainya, kalau sesuai dengan maps ya. Jadi molornya lumayan jauh karena kita kebanyakan harus lewat jalan bawah kayak gitu. Ya udahlah, ini kenikmatannya mudik ya, kalau orang bilang. Kalau mau lebih safe kalian bisa kalau udah biasa kan ditutupin jalan kalau mudik itu. Kalau mau lebih safe kalian bisa naik kereta api tuh atau naik pesawat ya, itu lebih pasti kan jalannya nggak mau ditutupin kan kalau dua itu. Kayak gitu. Kita lanjut jalan tol ya. Nanti kalau masuk tol lagi dan aku tersadarkan, aku rekamin lagi. Keluar bentar, jadi kita lagi isi bensin ini di Brebes teman-teman, di Brebes. Ini SPBU Sinar Jaya, ini punya Sinar Jaya yang ini ya. Nah sekarang jam 3 lebih, sekitar setengah 4.
untung tadi ngomongin sahur anunya aja secukupnya. Dan perjalanannya ini harusnya kalau sesuai jadwal sih udah mau sudah sampai di Jakarta sih ya teman-teman. Tapi kita tadi full turun kayaknya dari Salatiga tadi nggak ada indikasi masuk tol lagi, jadi benar-benar full lewat jalan bawah, makanya lama. Cukup lama ini. Kalau di sini kalau jam segini berdebus, aku rasa sampai di Jakarta ini kan masih di Jawa Tengah ya pagi sih teman-teman, jam 9 mungkin ya sampai Jakarta kayak gitu. Penasaran udah berapa liter ya, 500.000 udah 500.000 di sini, lihat nggak sih bus? Nggak kelihatan ya kan? Ya sekitar 71 liter ya mas. Dan nggak terlalu pusing, sengaja turun dulu di sini. Tapi kayaknya aku tidak melihat ada sesuatu hal di anunya. Kalau nggak ke toilet, nggak ada ini di dalam Oh aja. iya pak. Ya. Iya. Ketinggalan loh. Nggak, aku di sini kok pak, biar nggak pusing aja. Turun. Nah kayak gitu. Tapi itu sepertinya tidak ada pedagang dan nggak boleh nggak apa tadi juga nggak boleh turun sebenarnya, nggak boleh turun untuk lama-lama di sini. Jadi ya udah nangkring di sini ngobrol sebentar kayak gitu sih teman-teman. Oke, abis ini kita lanjut lagi perjalanan ya. Semoga nggak terlalu molornya nggak terlalu lama gitu aja. Tapi kayaknya nggak kayak tadi, maksudnya kan nggak terlalu banyak nge-shoot luarnya karena tidur ya, dan lewat jalan bawah gelap juga, nggak terlalu banyak di-shoot. Dan kayaknya nggak mampir-mampir lagi karena nggak ada tukang makanan lewat-lewat kayak gitu. Jadi ya udah, apa yang mau kalian lakukan lagi. Tapi overall lumayan lancar sih di luar sana, kan gak yang macet banget ya jam segini ya. Nanti mungkin pagi, tapi agak siang nggak tahu kayak gimana kayak gitu. Nah aku masuk bus lagi kalau gitu. Oke guys, pagi, nggak terlalu pagi sih. Jadi ini udah jam 7, hampir setengah 8 ya. Hampir setengah 8. Bisa kalian lihat di situ. Ya, tambahan 10 menit tingkat, jadi hampir setengah 8. Nah, jadi kita full ini full karena ditutup. Jadi full tol sama fokus pada sobat guys. Full jalur Pantura. Jadi kita full jalur Pantura dari Salatiga ya kayaknya, bener-bener nggak ada masuk tol lagi dari luar Salatiga. Ini udah mau sampai Cikampek ya teman-teman ya. Udah mau masuk Cikampek, tapi nggak tahu di Cikampeknya bisa masuk tol atau enggak. Kayaknya mungkin bisa seharusnya kalau Cikampek Jakartanya. Nah gitu kan, dari Cikampek ke Jakarta kan mungkin sedikit ya, 2 jam lah harusnya. Kalau tujuanku di Ciputat itu 2 jam kayak gitu. Sampai mau ngomong apa lagi ya guys ya, masih separuh nyawa ini. Ya kayak gitu, ini saking berapa tahun aku ya nggak lewat jalur Pantura ya teman-teman ya, karena kan biasanya kan udah ada tol ya, jadi kan udah praktis kayak gitu, lewat tol aja deh. Sampai aku udah agak lupa aku jalannya di Pantura ini seperti itu. Cuman sepertinya
jalan utamanya itu aspalnya juga fine, baik-baik aja, nggak ada yang keronjangan kayaknya. Maksudnya oke lah, baik lah. Cuman ya gitu kan, akses jalan umum kan rame ya, lumayan ada motor kayak gitu-gitu, dan speednya kita mungkin nggak begitu terkontrol ya. Kenceng nggak kayak gitu, tapi overall lumayan lancar. Jauh sana ada sawah-sawah tuh, Jono. Gitu aja sih untuk pagi hari ini. Bener-bener nggak ada berhenti lagi ya, full jalan tadi cari pom bensin berbusnya punya Sinar Jaya ya. Terus kita langsung meluncur terus sampai saat ini sekarang posisinya di sini. Kita lanjutin berjalan aja ya, gitu. Sampai di tujuan kita, yaitu Pondok Cabe Terminal. Kita ambil koper dulu guys. Nah, sampai juga akhirnya di Terminal Pondok Cabe ya. Di atas itu Sinar Jayanya Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 double decker ya teman-teman ya. Oh, nyenengin sekali teman-teman. Perjalanannya hampir berapa jam? Salah 7 jam ya. Jadi estimasinya dari 17.05 di Medaeng
sampai di Ciputat yang tadi itu sekitar 2.45, tapi molor sekarang jam 10-an, jadi sekitar 7 jaman. Tapi nggak apa-apa, ini kan musim lebaran ya teman-teman, jadi harap maklum seperti itu. Itu terminal baru pertama kali loh aku kesini jujur kayak gitu. Nah, overall pengalamannya cukup menyenangkan ya teman-teman ya. Seatnya gede, nyaman, perjalanannya nyaman meskipun lewat bawah. Terus ya doi berhenti di tol, istirahat di tol Ngawi ya tadi. Terus sempat isi bensin di Brebes. Terus berhenti di beberapa titik, mulai dari PO-nya dia yang Cibitung ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Terus Pulau Gebang tuh terminal, Kampung Rambutan. Sebelahnya Kampung Rambutan ada Pasar Rebo ya tadi ya. Terus Lebak Bulus, Ciputat tadi PO-nya dia, Sulawesi sama Pondok Cabe. Aku nggak tahu ada bakalan lagi ke sini, tapi rutenya sekitar itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Fasilitas busnya sendiri tadi kalian dapat air putih pertama-tama. Check-in jangan sampai telat ya teman-teman ya. Kayaknya cuma cukup cepat waktu. Terus dapat air putih, kalian juga dapat makan ambil sendiri di rest area, sama kalian bisa kopi puas, kopi terseduh kopi dan air minum di bus juga ada di bawah. Sebelahnya toilet, sebelahnya seat yang suite kayak gitu. Terus double deckernya di bawah ada sleeper, suite, sama di atasnya ada double decker ya teman-teman ya. Harganya beda-beda, tenang aja, dari yang paling murah sampai yang lumayan nggak terlalu mahal sih ya, lumayan sih harga udah segituan ya kalau luar kota. Jadi ya masih oke. Ini juga pengalaman pertama aku naik tadi double decker bus punya Sinar Jaya. Sinar Jaya kayaknya unitnya banyak ya tadi. Dia termasuk yang rutenya banyak, jamnya banyak, unitnya banyak. Harganya juga termasuk relatif banyak pilihannya, meskipun tadi lebaran doi nggak terlalu naik ya teman-teman harganya. Tadi ya sih normal harganya untuk yang double decker atasnya. Cukup ramah di kantong dan waktunya juga, jarak tempuhnya juga sebenarnya kalau di online keterangannya tuh termasuk cepat daripada bis lain ya, yang ngerti kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, kayaknya itu aja untuk jalan-jalan kita mudik ya dari Surabaya ke Jakarta. Ya tadi kemacetannya sepanjang jalan tolnya sepadat apa kalian udah lihat tadi di video. Jadi nanti mungkin kita lanjut lagi kapan-kapan naik lagi bus ataupun yang lain-lain, kita melipir ke kota lainnya ya. Kalau gitu aku pamit sampai di sini dulu guys. Sampai ketemu lagi. Minal aidin wal faizin ya, meskipun nanti mungkin uploadnya telat, tapi mohon maaf lahir batin. Bye.